Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Putri Lestari dengan NIM 20110101019 dari kelas A1GIR atau PKBIA semester 1 akan menjelaskan diagram tentang bimbingan dan konseling yang disusun guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Bapak Hilman Raffi Azmi, Magister Pendidikan. Bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan dan konseling itu sendiri? Bimbingan dan konseling berbeda dari segi makna dan artinya. Kita urai satu persatu. Bimbingan adalah memberikan bantuan terhadap individu agar bisa menerima dan memahami diri dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya, kita sebagai warga yang bermasyarakat harus bisa memahami beradaptasi dengan lingkungan sekitar, misalnya dari lingkungan terdekat yaitu tetangga. Sedangkan konseling adalah memberikan penyuluhan guna untuk pencegahan masalah serta dalam memecahkan suatu masalah atau problem solving yang dilakukan secara tatap muka antara konselor dan konseli. Contohnya, di Indonesia banyak sekali masalah korupsi, dan ini kita sebagai seorang konselor harus bisa memberikan penyuluhan guna untuk pencegahan masalah yang terkait. Latar belakang adanya bimbingan dan konseling. Apa sih latar belakang adanya bimbingan dan konseling itu sendiri? Yaitu problematika peserta didik di sekolah semakin beragam. Jalan pikiran mereka terbagi dengan masalah di luar sekolah dan di dalam sekolah. Contohnya, dalam kehidupan pasti ada suatu masalah. Ketika masalah tersebut menimpa peserta didik, hal tersebut akan menjadi faktor penghambat dalam proses kegiatan belajar mengajar yang ada. Selanjutnya yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan potensi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Kita sebagai seorang konselor harus bisa mengembangkan bakat dan minat potensi yang dimiliki oleh seorang konseli. Asas bimbingan dan konseling yaitu asas kerahasiaan, hal ini bersifat tertutup. Asas kesukarelaan, tanpa balas budi atau imbalan, niat membantu dengan tulus ikhlas. Asas keterbukaan, hal ini kita sebagai konselor harus bisa membuat si konseli terbuka kepada konselor tersebut. Asas kekinian, kita harus bisa mendapatkan informasi terkini dan terkait. Asas kemandirian, yaitu kita harus bisa mandiri tanpa harus dibantu oleh orang lain. Asas kegiatan, hal ini bisa kita sebagai seorang konselor harus bisa mengadakan kegiatan yang bermanfaat guna untuk penyuluhan dan pencegahan serta bimbingan. Asas kedinamisan, hal ini bersifat tertutup, dinamis, tetap, dan tanpa diubah-ubah. Asas keterpaduan, yaitu kita harus bisa memadukan antara masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. Asas kenormatifan, yaitu sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak menyeleweng. Asas keahlian, kita sebagai seorang konselor harus bisa atau ahli dalam bidang materi bimbingan dan konseling tersebut. Asas alih tangan, kita sebagai seorang konselor jika tidak mampu memberikan solusi atau jalan keluar dalam masalah si konseli, kita dapat belajar dari konselor yang lain. Asas tuturi handayani, yang dimaksud hal ini adalah kita sebagai seorang konselor di depan bisa memberikan teladan, di tengah bisa
memberikan ide, dan di belakang bisa memberikan dorongan bagi seorang konseling. Selanjutnya yaitu tujuan Bimeda Konseling. 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Yang keempat, yaitu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, proses belajar mengajar, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu struktur organisasi Bimeda Konseling di dunia pendidikan. Hal pertama yang dapat diketahui yaitu Dinas Pendidikan, yaitu unsur pertama atau tertinggi dalam sebuah dunia pendidikan. Di bawahnya yaitu ada kepala sekolah, yaitu lembaga tertinggi atau kepala dalam pendidikan dalam sekolah. Yang sejajar dengan komite sekolah, yaitu semua orang yang berada di sekolah meliputi orang tua, guru, dan semua yang peduli terhadap pendidikan. Yang sejajar juga dengan organisasi profesi, yaitu lembaga yang berwenang mengembangkan minat dan bakat sesuai profesinya. Yang di bawahnya yaitu ada kepala subbagian TU atau tata usaha yang bertugas membantu pengelolaan dan mengurusi administrasi. Di bawahnya yaitu ada wakil kepala sekolah yang membantu kepala sekolah dalam mengurusi wewenang dalam sekolah. Dan sejajar dengan koordinator BK, yaitu yang mengurusi atau pengelolaan dalam layanan Bimeda Konseling. Di bawah wakil kepala sekolah yaitu ada guru mapel mata pelajaran sehari-hari, yang di sampingnya atau sejajar dengan guru BK Bimeda Konseling. Hal ini guru mapel dan guru BK harus bisa saling beradaptasi dan mencocokkan karakter siswa yang bagaimana guru BK tersebut dapat beradaptasi dengan organisasi profesi atau dapat saling berkaitan menyesuaikan dengan guru organisasi profesi tersebut. Dan hal yang terpenting adalah peserta didik. Selanjutnya yaitu layanan BK Bimeda Konseling. Yang pertama yaitu layanan orientasi atau pengenalan, layanan informasi atau menambah wawasan atau informasi. Selanjutnya yaitu layanan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, layanan penyaluran bakat dan minat siswa, layanan penguasaan konten, siswa harus bisa menguasai konten yang ada, layanan konseling perorangan yaitu penyuluhan secara individu, layanan bimbingan kelompok yaitu bimbingan dalam beberapa orang atau kelompok, layanan konseling kelompok yaitu penyuluhan secara kelompok, layanan konsultasi, kita sebagai seorang konselor dan konseli harus bisa berkonsultasi yang baik, bertukar pikiran. Yang terakhir yaitu layanan mediasi. Hal ini seorang konselor harus bisa menjadi mediator bagi seorang konseli tersebut. Akhir kata, jika ada yang belum menguasai materi bisa ditambah dari berbagai informasi atau wawasan, misalnya dari berbagai sosial media. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.